dia yang memiliki semua keahlian gitu. Maksudnya dia harus cantik, dia harus pintar, harus tinggi dan lain sebagainya, tidak. Jadi kita memang sudah menyiapkan formasi di 6 finalis itu. Misalkan ya teman-teman, aku kasih gambaran nih, pada saat pemilihan duta lingkungan kan ada 10 finalis atau 5 pasang gitu ya, dimana misalkan kami mencari ke 10 finalis itu, misalkan 2 pasang adalah orang yang memiliki kemampuan public speaking yang bagus, dia bisa gitu untuk berbicara di hadapan orang banyak atau memiliki inovasi yang bagus gitu. Oke, kita masukkan 2 pasang secara ini di 5 pasang finalis tadi gitu ya. Jadi 1 pasang sudah dapat. Karena yang seterusnya adalah ada juga nih peserta yang bagus juga gitu ya, cuman public speaking-nya kurang, cuman dia kalau dilihat dari rekam jejak ya, maksudnya kita bisa melihat gitu orang ini bagus di organisasi gitu meskipun public speaking-nya kurang, maka dia juga berhak gitu untuk masuk di 5 pasang itu gitu. Jadi tidak memungkinkan gitu ya, tidak menutup kemungkinan gitu ya, kalian mungkin ada kurangnya di sini tapi kalian ada lebihnya di sini juga gitu. Jadi yang namanya pemilihan duta itu sebenarnya tidak harus menjadi orang yang perfect gitu, tapi bagaimana caranya kita bisa menampilkan atau menunjukkan kelebihan kita yang memang itu tidak dibuat-buat gitu ya, untuk ada sesuatu yang tidak dibuat-buat gitu atau pencitraan saja, tidak gitu. Memang ada yang namanya juri bayangan di setiap kompetisi pemilihan duta itu, ada yang namanya duta bayangan teman-teman. Jadi duta bayangan itu dia tidak terlihat, dia tidak orang tidak tahu bahwa dia juri gitu ya. Namun sebenarnya yang menentukan, kalau itu menentukan yang masuk ke finalis itu adalah juri bayangan ini, di mana dia melihat gerak-gerik si peserta gitu ya, maksudnya cara dia berkomunikasi dengan sesama peserta, cara dia berkomunikasi dengan panitia dan lain sebagainya, itu memang ada penilaiannya tersendiri gitu. Nah buat teman-teman, apalagi nih Kak, halo Kak Brenda, halo, saya masuk. Nah, mungkin itu Kak. Nah, yang saya sampaikan tadi, buat teman-teman nih yang pengen mengikuti pemilihan duta-duta juga, tetap semangat, persiapkan jauh hari sebelum kalian ikut kompetisi, cari tahu, perbanyak teman juga, karena kita yang tergabung pun juga open welcome, maksudnya welcome aja gitu ya, yang pengen nanya-nanya ke kita juga bisa gitu ya. Nah, itu aja Kak yang mungkin saya sampaikan. Ini sekiranya dapat bermanfaat nih buat teman-teman yang bergabung pada hari ini. Oke, kembali ke Kak Brenda. Oke, terima kasih Kak Iqbal atas materinya. Teman-teman, apakah ada yang sekiranya ingin ditanyakan atau belum jelas, bisa langsung ditulis di message-nya ya. Ayo kita gunakan platform ini sebaik-baiknya. Untuk kalian bisa korek apapun, kalian bisa tanya gimana caranya menang, gimana caranya percaya diri, gimana caranya gitu. Oke. Ayo, kira-kira siapa yang mau bertanya? Oke, ini ada satu pertanyaan dari Alvina Nur Islami. Visi misi Kak Iqbal apakah untuk menjadi duta lingkungan? Bisa langsung dijawab Kak Iqbal? Oke, visi misi ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau berbicara masalah, aku ingin menjawab dulu ya Kak Brenda ya. Oke, nah sebenarnya kalau visi misi itu sebenarnya tidak baku atau tidak tertulis, tapi tujuan kita mengikuti dari duta lingkungan ini apa gitu ya. Nah, kalau aku pribadi kemarin aku memang tahu dari duta lingkungan ini sejak tahun 2017 gitu ya. Nah, kebetulan kan di Kabupaten Sungai Selatan sendiri aku tinggalnya di daerah Kecamatan Daha, yang dimana di sana memang secara geografisnya adalah sungai rawa gitu. Nah, banyak sekali di situ memang ditemukan permasalahan-permasalahan lingkungan seperti pencemaran sungai dan lain sebagainya. Maka dari sana gitu ya, aku termotivasi nih bagaimana caranya aku memang bisa gitu menyuarakan permasalahan-permasalahan tersebut ke dinas terkait. Kemudian kita harus ada kerjasama nih gitu. Nah, dari sana memang tujuanku dari sana gitu ya. Nah, alhamdulillah pada saat terpilih pun saat ini kan sudah hampir 1 tahun menjabat, kita
kita sudah melaksanakan berbagai macam program kerja gitu ya, bersih-bersih sungai, mengadakan kunjungan-kunjungan ke tempat TPU, TPS dan lain sebagainya, dan bagaimana caranya kita mengolah sampah. Nah dari sana memang itu sih sebenarnya manfaat yang dirasa gitu ketika sudah bergabung di asosiasi duta lingkungan gitu. Sebenarnya itu sih gitu, maksudnya untuk membangkitkan jiwa kepedulian kita gitu. Jadi untuk visi misinya memang itu berawal dari sana gitu. Oke, gimana Alvina, sudah terjawab? Oke, terima kasih. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Aulia Rahmah. Kenalin Kak, aku Aulia Rahmah dari Banjarmasin. Izin bertanya Kak, apa saja sih syarat-syarat khusus mengikuti Duta Lingkungan Hidup? Katanya gitu Kak. Bisa langsung dijawab ya? Oke, thank you Brenda. Persyaratan khusus sebenarnya tidak ada persyaratan khusus, tapi ada suatu nilai plus, mungkin nilai plus jika kalian sebelum mengikuti seleksi itu memang sudah ada tergabung gitu. Misalkan kalian aktif di pramuka atau aktif di komunitas lingkungan gitu ya, itu akan menjadi nilai plus nih untuk jika kamu ingin menjadi bagian dari duta lingkungan gitu ya. Tapi tidak harus gitu, yang penting adalah kemauan dan tekadnya juga gitu. Untuk syarat-syarat khususnya pun sebenarnya tidak ada syarat khusus yang memang mengharuskan ini gitu ya. Semua orang, semua pemuda atau siapapun tergabung, karena di duta lingkungan sendiri, di angkatan aku sendiri itu punya background beda-beda gitu ya. Ada yang masih kuliah, ada yang sudah kerja, ada yang masih SMA, ada yang masih sekolah gitu ya, dan memiliki background yang beda-beda gitu. Jadi untuk persyaratan khususnya memang tidak ada yang tertulis gitu ya, harus bagaimana. Yang penting pada saat seleksi kalian mengikuti seleksi yang memang sesuai dengan alurnya gitu ya, dimana kalian menyiapkan isu, mungkin salah satunya menyiapkan esai tentang isu terhangat atau isu lingkungan terhangat di daerah kalian gitu ya. Nah, juri sebenarnya melihat dari sana gitu, bagaimana caranya kita membawakan atau mempresentasikan isu tersebut, kemudian dipecahkan untuk mencari solusi gitu. Maka itu sih yang menjadi nilai plus bagi juri gitu dalam menilai si peserta, seperti itu. Oke, bagaimana Aulia? Apakah sudah terjawab? Iya Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Aulia Rahma. Nah teman-teman bisa ngikut Aulia Rahma ya kalau misalnya bertanya atau mau merespon, bisa diaktifkan mic-nya, bisa dinyalain kameranya, biar kita bisa merasakan kedekatan yang lebih lagi, jadi nggak dimatiin terus kameranya. Oke, terima kasih banyak Kak Iqbal atas materinya. Kita langsung lanjut aja ke pemateri berikutnya, yaitu Kak Adidah Rizkia. Kak Adidah Rizkia udah siap? Oke, udah siap Kak. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Tuh. Ya, perkenalkan, nama aku Adidah Rizkia. Aku perwakilan dari Duta Genre Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019, yang mana aku juga merupakan mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat, program studi teknologi pendidikan angkatan 2018. Oke, salam kenal ya semuanya yang ada di sini. Sebelumnya juga aku mau mengucapkan terima kasih nih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengisi mengenai pemilihan duta genre. Nah, kali ini aku bakal sharing nih mengenai pemilihan duta genre yang ada di Kalimantan Selatan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, ada baiknya juga kan dari teman-teman mungkin ada yang bertanya ataupun timbul di benak-benaknya, apa sih itu genre gitu. Nah, genre sendiri itu adalah generasi berencana. Nah, bukan sebenarnya itu genre, bukan tapi genre gitu. Nah, yang mana genre ini merupakan suatu brand atau program dari BKKBN, yang mana program ini
mampu melangsungkan dari jenjang pendidikan secara terencana, kemudian juga berkarir dalam pekerjaan itu secara terencana, kemudian menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Yang mana siklus kesehatan reproduksi itu dikatakan sudah siap gitu dari remaja ketika berusia minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Jadi ranahnya genre itu lebih kepada perencanaan hidup. Oke, dari program genre sendiri itu tujuannya itu lebih mengedepankan karakter bangsa di kalangan generasi muda, yang mana untuk mengajarkan sendiri nih remaja menjauhi pernikahan dini, seks pranikah dan nafsa, yang mana itu tercakup dalam dari salam genre itu sendiri. Seperti ini salamnya ya, yang mana sedikit beritahukan bahwa salam genre ini punya makna yang artinya ini menolakkan 3 hal, yaitu pernikahan dini, seks pranikah, dan juga tidak menyalahgunakan nafsa. Seperti itu. Tujuannya sendiri apa? Tujuannya untuk menjadikan remaja yang tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan bagi nusa dan bangsa. Oke, nah kita kembali lagi ya kepada duta genre. Tadi kan genre gitu. Oke, jadi duta genre. Duta genre itu sama halnya seperti duta yang lain ya, merupakan role model juga gitu. Pemuda-pemudi yang unggul, yang punya wawasan luas, kemudian juga pastinya seorang duta genre itu harus loyalitas gitu, berjiwa sosial yang tinggi, dan juga pasti mampu berorganisasi dan berkontribusi dalam generasi berencana. Untuk apa? Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, kemudian juga untuk menyongsong pembangunan berkelanjutan di era persaingan global. Okay. Lalu mungkin ada pertanyaan, kenapa sih harus ada duta genre gitu? Jadi keberadaan duta genre itu tujuannya untuk menekan maraknya permasalahan remaja, yang mana kan sekarang itu rentan banget kan permasalahan-permasalahan remaja gitu. Nah, jadi peran duta genre ini sangat penting dalam hal meningkatkan sosialisasi dan juga promosi mengenai program genre. Maka dari itulah diperlukan figur motivator nih dari kalangan remaja, yaitu duta genre gitu. Oke, di sini aku juga bakal sharing mengenai pengalaman aku ya, dari ikut duta genre Kalsel ya. Terakhir pada tahun 2019 aku mengikuti pemilihan duta genre Kalsel, yang mana pada saat itu aku merupakan delegasi dari Pikma BRM ULM. Nah, pada saat itu juga aku merupakan masih anggota muda nih gitu, masih baru di situ kayak gitu. Namun pada sebelumnya aku berasal dari PIK gitu, PIK yang ada di HSU, dan juga pernah bergabung di forum genre HSU. Nah, setelah itu kan merantau kuliah ke Banjarmasin, niat awalnya itu mau ikut PIK gitu. Jadi tujuan awalnya memang ikut PIK gitu, dan juga menargetkan bahwa tahun ini pokoknya harus ikut PIK gitu, dan juga harus ikut pemilihan duta genre. Memang udah target dari dulu gitu. Karena apa ya, dari dulu kan memang basicnya di genre gitu, jadi senang banget dengan orang-orang genre gitu, rame, asik gitu, meremaja banget gitu. Jadinya tetap melanjutkan di genre gitu. Oke, jadi pada saat itu persiapannya itu pada apa ya, setengah tahun menyiapkan, yang pasti nyiapkan niat dulu ya pastinya. Kemudian juga nyiapkan dari materi-materinya gitu. Dari itu juga aku berpikir bahwa menjadi seorang duta itu tidak hanya kita diminta untuk menguasai materi tentang genre sendiri ataupun materi tentang PIK gitu, tapi di sana juga kita harus tahu bagaimana sih cara menjadi seorang duta, baik dari segi penampilannya dan juga hal-hal yang perlu disiapkan lainnya gitu. Oke. Setelah itu kan sudah benar-benar niat bulat, lalu ikut seleksi ya. Ikut seleksinya yang pertama, sebelum ke seleksi intinya kita melihat dulu nih dari persyaratan umum dalam pemilihan duta genre. Oke, yang pertama berusia 16 sampai 22 tahun. Kemudian juga pastinya berdomisili di Kalimantan Selatan. Terus juga pastinya belum menikah dan bebas nafsa. Cerdas, berkepribadian baik, dan juga berjiwa sosial gitu. Setelah itu juga pastinya kan dari genre sendiri punya ciri khas sehat, cerdas, dan ceria. Ya, pastinya sehat jasmani dan rohani juga gitu. Nah, ini juga penting, tidak terikat kontrak atau menjabat menjadi duta lain. Kenapa? Karena takutnya ketika menjabat di duta lain itu tidak bisa menyimbangkan waktunya gitu antara duta yang satu dengan duta yang lain gitu, dan juga fokusnya terbagi. Nah, yang mana juga sebelum menjadi duta genre kan ada surat pernyataan peserta, yang mana di situ ditandatangani bermaterai gitu, bahwa kita bersedia menjabat selama 1 tahun dan tidak akan terikat kontrak dengan
duta-duta yang lain ataupun yang instansi lainnya gitu. Terus selama menjabat 1 tahun itu, setelah menjabat pun bukan sudah habis jabatan gitu, tapi di situ tetap aja kita menjadi seorang duta gitu, tetap menginspirasi remaja-remaja. Jadi menginspirasi remaja itu kan ya memang tujuan awal dari genre sendiri gitu. Oke, jadi dari genre itu punya ciri khas tersendiri. Setahun menjabat, seumur hidup tetap menginspirasi. Oke, nextnya adalah utusan atau perwakilan PIK. Nah, jadi untuk teman-teman yang daftar kan yang mana itu merupakan anak PIK kayak gitu bisa daftar gitu. Karena dari anak PIK itu menjadi menjadi poin plus kayak gitu untuk kalian gitu. Kemudian juga pendaftarnya itu bisa dari utusan duta genre dari kabupaten ataupun kota. Kemudian juga teman-teman yang bukan anak PIK ataupun bukan utusan dari duta genre kabupaten kota, kalian bisa juga mendaftar jalur mandiri nih. Ada disediakan jalur mandiri. Namun di sini jalur mandiri ini ada persyaratannya, yang mana syaratnya itu sebagai seorang mahasiswa ataupun siswa yang bersedia bergabung mendirikan PIK baru untuk membina serta membina PIK-PIK yang ada di Kalimantan Selatan. Gitu. Oke. Nah, lanjut kita ke tahap selanjutnya ya dalam seleksinya, itu ada technical meeting. Sama sih seperti yang lainnya ya, technical meeting diberikan arahan mengenai seleksi selanjutnya, yang mana selanjutnya itu adalah tahap wawancara. Yang tahap menggugupkan kayak gitu. Tapi kalau kita memang punya persiapan lebih dulu, gugup itu bisa kita minimalisir gitu. Nah, yang mana pada tahun 2019 sendiri aku itu merasa insecure sendiri juga sih awalnya, karena pendaftarnya itu sebanyak 150 orang gitu, paling banyak di antara pemilihan sebelumnya gitu. Jadi terkejut banget gitu, wah luar biasa kayak gitu. Tapi yang namanya yakin dan juga punya kelebihan tersendiri gitu, punya ciri khas tersendiri dari yang lainnya, jadinya aku mencoba untuk pede gitu. Terus tahap wawancara, setelah time kan wawancara. Nah, pada tahap wawancara ini dibagi menjadi 4 pos. Yang pertama tentang PIK. Nah, yang mana di pos PIK ini ditanyakan mengenai materi PIK, kemudian juga pengalaman di PIK, serta pengertian PIK umum gitu. Yang mana bagaimana sih kalau saya bukan anak PIK gitu? Bisa aja sih, karena kan sebelum ikut duta genre itu pasti mencari tahu juga kan materi-materi tentang genre itu apa aja sih gitu, yang seorang duta genre itu harus menguasai apa gitu, yang pastinya ada PIK-nya gitu. Kemudian juga ada pos yang namanya pos genre. Nah, pada pos genre itu kita ditanyakan nih mengenai genre, kemudian juga tujuannya, sasarannya lebih mendalam banget gitu mengenai permasalahan-permasalahan remaja juga gitu. Seperti halnya kan aku kemarin di pos genre ditanyain mengenai HIV/AIDS gitu. Jadi lebih mendalam ditanya mengenai hal tersebut. Kemudian ada juga pos yang ketiga, yaitu pos program kerja. Nah, yang mana di sana kita ditanyakan mengenai program kerja. Ya, kita sebagai seorang duta kan juga harus punya sisi lebih kita gitu, yang mana kita punya program tersendiri yang itu harus inovatif gitu, dan juga tujuannya jelas gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pos kepribadian. Nah, di pos kepribadian ini ditanyakan mengenai hal apa sih yang sudah dilakukan di PIK gitu. Kemudian juga diberi pertanyaan nih. Kemudian diberikan pilihan juga mengenai apa yang kita pilih itu menunjukkan kepribadian kita gitu. Oke. Nah, setelah technical meeting dan juga wawancara tadi, dipilihlah 20 besar putra dan putri. Diumumkan di Instagram, lalu masuk ke tahap deep interview. Jadi 20 besar putra dan putri yang terpilih tadi di sana masuk ke dalam ruangan satu-satu gitu, menghadapi juri. Kalau kemarin itu sebanyak 6 juri, kalau 6 juri. Jadi ditanyakan mengenai materi genre, terus juga wawasan umum, dan lebih mendalamnya mengenai pribadi kita
Dan di sana pada deep interview ini harus kuat mental gitu. Karena kan di sana kita sendiri gitu, dan di belakang banyak panitia, juga banyak juri gitu yang terus menanyakan kepada kita. Oke, setelah itu kan deep interview, lalu pengumuman langsung pada sorenya disaringlah 10 besar putra dan putri untuk mengikuti karantina. Nah, yang mana pada saat itu karantinanya selama 4 hari. Nah, pada saat karantina itu jadwalnya padat banget. Nah, di sana itu yang mana kita dibekali materi-materi tentang genre, materi-materi yang lainnya juga yang menunjang gitu. Terus juga ada fokus group discussion gitu, ada teamworknya juga, terus ada penyuluhan juga. Bagaimana sih kita penyuluhan kepada audiensnya, misalkan narapidana misalkan gitu, audiensnya adalah anak SD gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan audiens kita gitu dari hal yang kita sampaikan. Kemudian juga, nah tadi kan pada saat tahap wawancara kita menawarkan proker. Jadi pada saat karantina kita itu menyampaikan proker secara khusus gitu. Jadi khusus banget untuk penyampaian proker gitu satu-satu. Nah, pokoknya itu karantina sama juga hal yang lainnya, banyak banget agenda-agendanya gitu untuk persiapan grand final. Lalu masuklah ke agenda grand final. Nah, pada saat grand final ini pertanyaan-pertanyaan itu mengenai materi genre, terus juga ada studi kasus. Kemudian untuk pemilihan 3 besarnya itu ada sistem tanya jawab dan dengan dewan juri selama waktu yang ditentukan. Jadi disitulah kita harus kuat mental gitu, dan juga argumen. Jadi dari grand final itu juga ketahuan orang-orang yang memang menguasai materi dan juga yang memang layak menjadi seorang juara. Oke, jadi kalau dari Duta Genre Kalsa sendiri, aku sendiri juga punya program kerja ya, namanya Millennial Planning gitu. Jadi rangkaiannya itu diskusi santai, sharing session gitu dengan teman-teman remaja. Karena remaja kan jadi bawaannya santai-santai gitu. Terus kami juga dari Duta Genre Kalsa 2019 udah ngelaksanain beberapa program yang mana kami setiap orang kan punya program tersendiri gitu. Cuma kami itu sama-sama ngejalaninnya gitu, sama-sama semuanya ngejalanin. Walaupun yang punya program itu si A misalkan, tapi semuanya ngejalanin gitu. Pokoknya kerjasamanya itu dan teamworknya itu luar biasa banget gitu. Di situ dapat banget. Oke, jadi selanjutnya itu ya hal yang membuat aku tertarik juga untuk ikut Duta Genre itu karena di Duta Genre itu tidak mengutamakan dari fisik gitu, seperti tinggi badan ataupun berat badan yang ideal, enggak. Tapi di genre itu berbeda gitu, lebih mengandalkan kecerdasan seseorang, baik itu dari segi penguasaan materinya, kemudian juga public speakingnya, terus juga dari segi kreativitasnya, dan pastinya attitude-nya gitu. Itu sih dari saya. Oke, saya kembalikan kepada Kak Brenda. Baik, terima kasih Kak Adidah. Ya. Oke, mungkin bagi teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk Kak Adidah? Bisa langsung ditanyakan ya. Oke, dari Nia ya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Nia. Halo Kak Adidah, saya Nina, izin bertanya, apakah diperbolehkan untuk yang bermata minus atau berkacamata katanya? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya, terima kasih. Oke, dari pemilihan Duta Genre sendiri tidak mengutamakan yang namanya dari awal fisik kan gitu. Jadi kalau bermata minus sih memang sebelumnya nggak ada apa-apa gitu, karena saya juga melihat dari pemilihan yang di daerah lain sampai nasional juga memang ada sih yang menggunakan kacamata gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalau misalkan matanya itu minus gitu. Anak itu katera, anak itu kamu bilang kadigawi. Itu sih Kak. Oke. Kan tujuan awalnya memang punya ya seperti halnya kecerdasan sendiri kan mengenai materi fik dan hal yang lainnya gitu. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi dari Rosa. Saya Rosa dari Tanah Bumbu, mau nanya Kak, inovasi yang Kakak tawarkan untuk program genre, untuk program
genre pada saat kakak menjabat menjadi duta genre apa kak? Makasih katanya gitu kak. Oke, terima kasih banyak. Jadi inovasi yang saya tawarkan pada saat itu adalah kan dari millennial planning, dari kan nama programnya, yang mana di situ diskusi santai dengan teman-teman gitu, yang mana sasarannya bukan hanya teman-teman di kampus gitu, tapi sasarannya juga teman-teman yang ada di luar gitu. Jadi pada saat itu kan biasanya kalau kita mengadakan penyuluhan secara langsung itu kan biasanya itu lebih kayak apa ya, lebih ngebosanin kayak gitu. Jadi alangkah baiknya dengan mengadakan diskusi santai dengan remaja gitu, jadi sharing-sharing dengan remaja juga mengenai genre gitu, agar sama-sama kita merencanakan kehidupan gitu. Seperti itu sih untuk inovasi yang saya tawarkan kemarin. Baik, semoga sudah terjawab ya Kak Rosa. Makasih Kak. Gimana? Iya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih sudah mengaktifkan mikrofonnya. Oke, terima kasih banyak Kak Dida atas materinya. Kita langsung aja masuk ke pemateri berikutnya ya. Pemateri berikutnya bisa Kak Rima, Duta Lalu Lintas Polda Kalsel. Kak Rima sudah siap? Kak Rima? Kak Rima, Duta Lalu Lintas. Oke. Kak Rima, kita alihkan Tulis. Apa dong apa itu tulis? Tulis. Satu. Kak Rima ada? Satu. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan di grup WA ya, di sesi grup WA, karena kita mau mengejar waktu juga. Karima? Tulis. Oke, kalau kayak gitu kita skip Karima dulu ya. Kita langsung masuk dulu ke Kak Huda, yaitu Putra Kebudayaan Indonesia Kalsel. Kak Huda? Kak Huda, maksudnya? Sudah siap? Halo. Halo. Kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Waduh, kakak lagi di mana ini? Maaf ya, ini dangdutan. Soalnya di hajatan. Oke. Kita langsung. Kedengeran? Iya, kedengeran Kak. Bisa langsung disampaikan aja materinya Kak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda, biasa dipanggil Huda. Saya merupakan Putra Kebudayaan Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan 2020. Dan ya, insya Allah Januari nanti karantina di Jakarta dan grand final di Kementerian Pariwisata. Dan Putra Putri Kebudayaan Indonesia ini di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, untuk sistem pemilihannya sendiri sebenarnya setiap provinsi ada pemilihannya. Hanya saja untuk Kalimantan Selatan, ya untuk Kalimantan khususnya belum ada. Jadi kemarin itu melalui online. Nah, dan untuk peserta online dari Kalimantan Selatan itu ada beberapa, dan ternyata alhamdulillah rezeki saya yang lolos kayak gitu. Terus kalau sistem online-nya kemarin itu dikasih link, ada di Instagram waktu itu, di Instagramnya PPKI namanya Putra Putri Kebudayaan Indonesia 2020. Jadi saya buka tuh, di sana ada isinya kayak motivasi, kemudian daftar prestasi, pokoknya semacam CV lah, daftar riwayat hidup. Nah, kayak gitu. Terus sesudah mengisi formulir, nanti katanya dihubungi oleh panitia yang lolos untuk tahap online. Nah, dihubungilah oleh panitia seminggu setelah pengisian formulir itu. Nah, ketika dihubungi itu dikasih tahu bahwa nanti jam sekian kita interview katanya melalui telepon. Ya udah, interview melalui telepon.
waktu itu yang ditanyakan kayak yang pasti tentang kebudayaan, budaya provinsi, kebudayaan nasional, kemudian juga tentang apa? Ya, bahkan kayak bahasa Inggris, kayak public speaking, personality, ya kayak gitu juga keluar. Nah, jadi ya itu tadi sudah dijawab apa? Saya jawablah ya kan sesuai dengan pengetahuan. Kebetulan kan sebelumnya memang duta wisata Kalimantan Selatan 2017. Jadi untuk pengetahuan budaya dan pariwisata itu cukup. Bentas. Kalimantan Selatan seperti itu. Sebenarnya PPKI ini selain bergerak di bidang kebudayaan, karena kita juga didukung oleh Kementerian Pariwisata, otomatis kita juga gencar menjalankan program pemerintah dalam hal pariwisata. Khususnya pandemi ini kita menjalankan program pariwisata new normal. Jadi kita sedang prepare hal tersebut supaya dapat bersinergi. Kemudian juga setiap peserta harus memiliki advokasi, dan untuk saya sendiri advokasi yang saya jalankan itu adalah Gempar Daya, namanya Generasi Muda Pariwisata dan Budaya. Kenapa memilih Gempar Daya? Karena memang bergerak di pariwisata, ya tidak ada basic di pariwisata dan budaya. Gitu. Ini juga adaptasi dari komunitas yang sudah saya dirikan sejak tahun 2018, yakni Seni Kerajinan Bumbu. Ya, jadi pada intinya sih sebenarnya untuk PPKI ini bagi yang minat, bagi yang mau gabung kayak gitu kan, yang penting pengetahuan budaya paling diutamakan. Kalau untuk fisik, kita juga ada standar kayak tinggi itu ada hampir kayak 168 kalau nggak salah untuk tingginya. Tapi untuk look atau gimana untuk penampilan itu nomor sekian. Yang paling utamanya adalah pengetahuan kebudayaan. Kemudian advokasi itu paling penting. Gitu. Dan public speaking, kalau misalnya kita bisa menyampaikan advokasi kita, kemudian bisa juga menyampaikan tentang kebudayaan, insya Allah pasti lolos, biasanya kayak gitu. Dan by the way ini sekalian saya juga ngasih tahu bahwa masih jomblo alias belum ada pasangan putrinya untuk Kalimantan Selatan. Jadi sekarang lagi ada pendaftaran sesi ketiga untuk Kalimantan Selatan itu mencari putri. Nah, siapa tahu teman-teman kan ada kenalan yang memang bisa di budaya, bisa di pariwisata gitu, public speakingnya bagus gitu. Atau mungkin ada teman-teman di dalam forum ini kan yang berminat, bisa tuh daftar. Nah, bisa hubungi saya atau melalui Instagramnya Putra Putri Kebudayaan, ada linknya di situ. Nah, kalau misalnya mau, nanti kita bisa sambil sharing, diarahkan bagaimana gitu. Ya, kayaknya itu aja kali ya. Halo? Halo, suara saya masuk. Iya. Kayaknya udah cukup ya kayaknya. Iya, terima kasih Kak Huda. Teman-teman ada pertanyaan yang mungkin belum jelas atau ingin ditanyakan ke Mas Huda, bisa di kolom pesan ya. Ya teman-teman, masih ditunggu pertanyaannya. Mungkin udah pada paham kali. Izin tanya Kak, ada yang paham, ada yang ingin bertanya. Dari Talita Anggreni. Iya, pertanyaannya. Lagi diketik mungkin Kak. Baik. Kita tunggu dulu. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung atau ingin ditanyakan,
dan trik atau apapun itu bisa dibikin dulu, kemudian dirangkai kata-katanya, terus dikirim ke kolom pesan ya. Ya, itu udah ada Pertanyaan dari Talita Anggreni. Kan kata kakak ntar mau seleksi ke nasional di bulan Januari. Nah, kakak menyiapkan apa saja sih kak buat seleksi nasional nanti? Jadi persiapan apa saja? Seperti itu ya. Bisa langsung dijawab kak udah? Ya. Jadi untuk persiapan semenjak bulan Juli dikabarkan itu berusaha langsung gerak. Jadi kebetulan kan banyak teman-teman juga yang kayak guru, kemudian kayak fotografer, jadi semuanya yang kerjasama. Jadi sekarang lagi fokus belajar kebudayaan, pariwisata, sama les privat Inggris kayak gitu. Sudah ada pematerinya gitu, khusus di bidang pariwisata, memang bergerak di pariwisata. Kemudian ada teman yang bergerak di budaya. Alhamdulillah beliau juga mau membagi ilmunya. Jadi setiap minggu itu kita adakan pertemuan di Taman Edukasi untuk belajar, tapi bukan hanya setiap minggu belajarnya, setiap hari. Kalau untuk yang setiap harinya itu di online. Kayak misalnya English kan penerapannya itu harus setiap hari. Chat, telepon, kalau ke gurunya ya, saya menyebutnya namanya Miss Dian, jadi harus pakai English kayak gitu. Kemudian apa yang mau disampaikan nanti ke nasional dalam bahasa Inggris, misalnya advokasi gitu kan dalam bahasa Inggris, nanti belajar tentang bahasa Inggris, advokasi bagaimana cara membawakannya atau menyampaikannya dengan bahasa Inggris. Kemudian juga latihan bakat. Nah, latihan bakat sebenarnya untuk bakat sih ada beberapa pilihan, kayak penyanyi, melukis, ya gitu-gitu. Tapi berhubung ini kebudayaan, jadi milihnya adalah bela diri Kuntau, karena Kuntau itu mencakup 3, ya kan, olahraga, seni, dan juga budaya. Nah, jadi lagi latihan itu juga. Kalau untuk itu, bakat itu setiap seminggu sekali, dan didukung oleh KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Photoshoot alhamdulillah sudah ada foto dan cukup rutin, minimal 2 kali dalam sebulan. Sekali foto itu bisa dapat berapa foto. Kemudian audiensi ke dinas terkait, nanti juga ini lagi dalam proses ke bupati dan selanjutnya ke gubernur insya Allah. Ya pada intinya sih pembekalan sudah ada pemateri masing-masing. Alhamdulillah pemateri itu memang didukung misalnya dari KONI, dari Dinas Kebudayaan, dari Dinas Pariwisata, kemudian Englishnya juga dari guru yang handal, dari sekolah yang ternama, gitu ya. Semoga aja dengan dukungan itu juga menjadi motivasi buat memberikan yang terbaik juga untuk pelaksanaan. Itu kali ya. Iya kak, wah keren banget sih kak kalau bawain Kuntau di nasional. Sukses kak, kata Talita. Terima kasih Talita atas pertanyaannya. Semoga sudah terjawab ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Riyandi Agusta. Saya Riyandi Agusta dari Universitas Lambung Mangkurat. Pertanyaan saya ditujukan kepada ketiga duta. Saat ini sedang memasuki era masyarakat 5.0. Saya menyadari bahwa semua duta memiliki potensi untuk mengubah mindset para pemuda untuk tidak tinggal diam dan bertahan di lingkungan mereka. Bagaimana inovasi dari para duta untuk menginspirasi para pemuda sebagai generasi terdepan yang akan membawa Indonesia yang lebih baik. Mungkin salah satunya Kak Uda bisa mewakilkan jawaban dari duta-duta lain. Mungkin kalau nanti duta-duta lain pengen menjawab juga, karena ini kan pertanyaannya untuk ketiga duta. Jadi bisa dijawab di sesi WhatsApp ya. Mungkin perwakilannya dari Kak Uda dulu aja. Boleh. Ya ini pertanyaannya bagus banget ya, berbobot. Bagaimana memiliki potensi kemudian mencoba untuk mengubah mindset para pemuda untuk diam dan bertahan di zona nyaman mereka. Sebenarnya gini, ketika pemuda mau berkontribusi untuk daerah misalnya, minimal ya untuk daerah, atau menjadi diri
karena terbiasa misalnya, bisa karena terbiasa. Itu kan sesuatu yang menarik, yang nyaman dan ikhlas. Misalnya kalau berbicara tentang bagaimana inovasi para duta untuk menginspirasi para pemuda sebagai generasi terdepan yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kalau cara saya, minimal dari diri saya sendiri dulu. Hal sepele yang saya lakukan adalah memperbaiki diri sendiri. Kemudian apa yang orang melihat, apa yang orang lihat dari saya, ya jelas saya akan memberikan yang terbaik, penampilan yang terbaik. Contoh di sosial media, untuk Instagram sendiri, di bio-nya aja sudah saya tulis semoga feed Instagram saya menginspirasi, karena dari foto, video, caption, bahkan komentarnya pun saya usahakan supaya berbobot. Captionnya tentang pariwisata, tentang budaya, tentang kepemudaan gitu. Kemudian di kolom komentarnya pun saya diskusi. Nah, bagi teman-teman yang mau lihat, misalnya bisa tuh di Instagram saya. Itu hal kecil yang dilakukan. Kemudian hal selanjutnya apa? Ketika sudah tahu siapa sih yang betul-betul tertarik dengan gaya kita untuk membangun daerah, misalnya siapa sih yang betul-betul sepemikiran dengan kita. Oh, ternyata si A selama ini selalu merespon dengan saya di Instagram, di sosial media, atau dia selalu dukung. Oh, jangan-jangan nih orang suka nih dengan cara yang saya lakukan. Misalnya saya kan fokus menggerakkan kesenian nih di Kabupaten Tanah Bumbu. Ada yang namanya Seni Kreatif Tanah Bumbu. Itu tuh saya dirikannya itu mulai dari tahun 2018 hanya 7 orang. Secara kuantitas itu sedikit, tapi secara kualitas harus dimaksimalkan. Nah gitu, jadi tergantung masing-masing. Kadang-kadang orang yang memiliki potensi, tapi kalau misalnya nggak ada dukungan, gitu kan, nggak bisa jalan. Nah, jadi yang saya lakukan adalah saya memberikan saling motivasi, saling menginspirasi melalui 7 orang tadi. Alhamdulillah, dari 2018 sampai 2020, awalnya Seni Kreatif Tanah Bumbu itu belum diterima oleh pemerintah. Sekarang Seni Kreatif Tanah Bumbu malah dimasukkan menjadi bagian dari Dewan Kesenian Daerah. Artinya apa? Ada pembentukan karakter di situ, dari cita-cita, dari motivasi, gitu kan. Kemudian dari kemampuan si leader atau si pemuda yang mau menggerakkan itu tadi. Misalnya saya kan mau menggerakkan si A, si B, si C, bagaimana cara saya kayak gitu supaya bisa bekerja sama secara kuantitas. Kemudian kan bertambah secara kuantitas gitu sih. Yang pada intinya dimulai dari diri sendiri. Jangan tahu bagus gini gitu kan. Dimulai dari kemudian merangkul dan jalan bersama. Itu sih. Ya, itu dia tadi jawaban dari Kak Huda. Semoga bisa sedikit terjawab ya, Kak Andi. Langsung aja kita next ke pembicara selanjutnya. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Huda atas materinya, sangat bermanfaat dan sangat berguna sekali untuk teman-teman. Langsung aja kita ke pemateri selanjutnya ya. Untuk Kak Nurpana, maaf Kak Brenda, tadi soalnya ada kendala HP-nya. oh iya. Jadi tadi nggak bisa masuk, cuman stay di sini tadi agak akang. Jadi Karima dulu ya. Iya boleh. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Karima, silahkan. Baik, terima kasih Kak Brenda atas waktunya dan kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Rima. Saya juara 1 Duta Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan tahun 2019. Dan sekarang status saya adalah mahasiswi dari Politeknik Unggulan Kalimantan, jurusan Program Medis dan Informasi Kesehatan. Lintas agak asing ya dari kalian karena kalian agak ke wilayah kayak pariwisata, Nananggalu dan lain-lain. Sedangkan
duta lalu lintas lebih banyak ke arah ke lalu lintas ke polisian atau hukum atau lebih ke peraturan kayak gitu. Jadi sebelumnya ini pertama kali saya mengikuti ajang pemilihan duta maksudnya. Dan kemarin itu duta lalu lintas saya juga kurang tahu informasinya. Jadi kemarin saya dari Purna Paskibraka Indonesia sebelumnya dan saya pembawa baki. Nah, pas pelatih saya dari pemilihan duta lalu lintas itu ada dibagi menjadi 2, ada dari umum dan ada dari Polresta, dari pengiriman Polres masing-masing kabupaten. Nah, di situ saya mengikuti yang dari pemilihan dari maksudnya seleksi yang dari per Polres kabupaten gitu. Jadi saya dipilih langsung dari